Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi kelas 11 matematika wajib, yaitu tentang notasi sigma. Notasi sigma ini berada dalam materi induksi matematika ya. Jadi sebelum kita belajar ke induksi matematika, kita harus pahami dulu konsep dasar dari notasi sigma. Setelah sebelumnya kakak sudah menjelaskan apa itu notasi sigma dan menentukan notasi sigma jika yang diketahui deretnya. Kemudian menentukan deret jika yang diketahui notasi sigmanya. Nah, materi-materi ini bisa kalian cek kembali pada link yang kakak sertakan di deskripsi di bawah ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu sifat-sifat dari notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma ini gunanya adalah membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal notasi sigma supaya menjadi lebih mudah gitu. Pada sifat yang pertama ini, dia mencoba menjelaskan bahwa notasi sigma K dari 1 sampai N dengan rumusan AK sama saja artinya dengan notasi sigma I dari 1 sampai N dengan rumusan AI gitu. Jadi di sini poin pentingnya adalah dia menekankan bahwa K maupun I itu sama saja artinya, yaitu menyatakan sebuah suku gitu. Kan di sini K sama dengan 1, itu artinya K atau suku yang pertama gitu kan. Dan yang di ruas kanan itu menyatakan I sama dengan 1, yang artinya juga sama, yaitu menyatakan suku yang pertama. Jadi dalam beberapa redaksi soal ada yang menyatakan dia itu sebagai K, ada yang menyatakan dia itu sebagai I. Maknanya sama saja, yaitu yang menyatakan suku ke, kalau ini kan K ke 1 berarti suku ke 1 gitu. Kalau yang di sampingnya ini I ke 1 sama juga artinya adalah suku ke 1. Jadi K maupun I artinya sama saja gitu. Nah, untuk rumusannya ini dia akan mengikut. Jika soalnya itu berupa K, berarti rumusannya juga berupa K. Jika di soalnya itu sukunya dikasih lambang I, maka rumusnya juga I gitu. Misalnya ada soal sigma dari K sama dengan 1 sampai 3 dengan rumusan 2K tambah K kuadrat. Ini artinya deretannya nanti ada 3 suku ya. Dari suku pertama sampai ke suku ketiga, berarti suku 1, suku 2, dan suku 3. Dimana dalam mencari masing-masing sukunya itu pakai rumusan 2K tambah K kuadrat. Berarti untuk mencari deret pada suku yang pertama ini, setiap K pada rumusan ini kita ganti K-nya dengan angka 1. Jadilah dia nanti menjadi 2, K diganti dengan 1 ditambah K kuadrat, berarti K-nya diganti lagi jadi 1. Ini untuk suku yang pertama. Kalau kita jumlahkan berarti 2 kali 1 kan 2, tambah 1 kuadrat kan 1, berarti 2 tambah 1, 3. Jadi nilai suku yang pertama itu adalah 3. Begitu juga dengan suku kedua. Berarti jika kita ingin mencari nilai dari suku yang kedua, ganti K pada rumusan ini dengan angka 2. Berarti 2 K-nya diganti dengan angka 2. 2 ditambah K kuadrat, berarti 2 kuadrat gitu. 2 kali 2, 4 ditambah 2 kuadrat juga 4. 4 tambah 4 adalah 8. Berarti nilai pada suku keduanya adalah 8. Kemudian juga pada suku ketiga, berarti kan K-nya itu bernilai 3. Nah, tinggal kita ganti K pada rumusan ini dengan angka 3. Begitu juga seterusnya nanti jika seandainya K-nya dari 1 sampai 10, berarti gitu seterusnya sampai 10 kali kalian melakukannya gitu. Berarti 2K tambah K kuadrat diganti dengan angka 3. 2 kali K, berarti kali 3 tambah K kuadrat, berarti jadi 3 kuadrat. 2 kali 3, 6 ditambah 3 kuadrat, 9. 6 tambah 9 adalah 15. Nah, berarti suku ketiga nilainya adalah 15. Nah, poin pada sifat nomor 1 ini, dia mencoba menyampaikan bahwa terkadang K pada soal ini itu bisa saja berbentuk I, tidak selalu K gitu.
tapi maknanya tetap sama. Misalnya ini, jika seandainya pada soal itu I sama dengan 1 sampai 3 dengan rumusan 2I tambah I kuadrat, berarti yang harus kalian ganti itu adalah setiap nilai I pada rumusan ini diganti dengan angka 1 sampai 3 gitu. Jika di suku pertama berarti I-nya kita ganti dengan angka 3. Jika di suku kedua berarti I-nya kita ganti dengan angka 2. Jika di suku ketiga berarti I-nya kita ganti dengan angka 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi pada sifat nomor 1 ini dia mencoba menekankan bahwa K maupun I itu maknanya sama saja. Nah, pada sifat kedua ini, dia mencoba menjelaskan notasi sigma K dari M sampai N. Nah, uniknya di sini, rumusannya ini tidak memiliki variabel K. Dia hanya C saja, yaitu konstanta. Misalnya seperti ini, ada sebuah soal di mana diketahui notasi sigma K-nya dari 1 sampai 3 dengan rumusan 5. Nah, biasanya yang kita temui adalah 5 itu pasti memiliki variabel, misalnya K gitu ya. Nah, nanti K ini akan kita ganti dengan angka 1, ataupun 2, ataupun 3, kan gitu. Tapi pada soal ini dia angka 5 itu tidak memiliki variabel. Dia hanya sendiri saja gitu, berupa konstanta saja. Sedangkan dia tidak memiliki variabel K. Bagaimana cara kita mengganti nilai K-nya? Kan di sini kan K dari 1 sampai 3 ya. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan soal yang seperti ini jika nilai variabel pada rumusannya tidak ada? Hanya berupa konstanta saja atau angka saja. Nah, pada sifat ini dia memberikan solusi pada kita bahwa mengerjakan soal yang seperti ini bisa dikerjakan menggunakan rumusan N kurang M tambah 1 dikali C. Berarti artinya batas atas dikurang batas bawah kita tambahkan dengan angka 1 dikali dengan konstanta. Nah, sekarang kita cobakan. Batas atas kita adalah 3, berarti N-nya 3 kurang M. Berarti batas bawah ya, batas bawah kita 1. 1, jadinya 3 kurang 1, ditambah 1 ya, pada rumusnya kan ditambah 1, berarti tambah 1, terus dikali C. C-nya adalah 5, berarti dikali 5. Sekarang coba kita kerjakan. 3 kurang 1 tambah 1, berarti kurang 1 tambah 1, habis ya. Tinggallah dia 3 dan 5. 3 kali 5 adalah 15. Atau bisa juga kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara N langsung saja kita kalikan dengan C. Nah, tapi rumusan yang kedua ini dia memiliki syarat bahwa K-nya harus dimulai dari 1. Seperti yang ada di soal ini kan K-nya dimulai dari 1 ya. Jika K-nya dimulai dari 1, maka kita bisa menggunakan rumus cepat yaitu N kali C. Namun jika K pada soal ini dimulai dari 2 atau dimulai dari 3 atau berapapun selain 1, maka rumus yang kedua ini tidak bisa kita gunakan. Rumus yang kedua ini hanya bisa digunakan apabila K-nya dimulai dari 1 ya. Nah, kebetulan pada soal kita K-nya memang sudah dimulai dari 1 kan. Berarti bisa kita gunakan rumus cepat N kali C. N kita yaitu batas atas kita, lihat pada soal, adalah 3, berarti N-nya adalah 3, kemudian dikali C. C pada soalnya adalah 5, berarti 3 dikali 5. 3 kali 5-nya adalah 15. Nah, sama kan hasilnya? Cuman cara kedua ini bisa kita gunakan apabila K-nya sama dengan 1. Jika K-nya tidak 1, berarti kita pakainya cara yang pertama, yaitu N kurang M tambah 1 kali C. Bisa dipahami? Nah, kenapa sifat yang kedua ini adalah N dikali C? Karena sukunya kan di sini dari 1 sampai 3 ya, yang artinya deretannya itu ada 3 kali gitu, yang menggunakan rumusan 5.
Nah, kebetulan di sini 5-nya tanpa variabel K, berarti 5 itu kita bisa mengulangnya sebanyak 3 kali gitu, karena sukunya ada 3 dari 1 sampai 3 kan. Makanya 5 ini kita ulang sebanyak 3 kali. 5 tambah 5 tambah 5 gitu maksudnya. 5 diulang sebanyak 3 kali sama juga artinya dengan 5 dikali 3. Makanya bisa kita gunakan rumus N kali C, yaitu 3 dikali 5 ini. Gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu sigma K dari 1 sampai N dengan rumusan CK, itu artinya adalah konstantanya memiliki variabel K, bisa kita buat menjadi, yaitu C-nya atau konstantanya diletakkan di luar, kemudian yang kita operasikan hanya K saja gitu. Oke, untuk lebih pahamnya kakak contohkan seperti ini. Misalnya ada soal sigma K dari 1 sampai 3 dengan rumusan 2K. Nah, angka 2 ini itu kan sebagai C-nya ya. Jika kita lihat pada sifat ketiga, C-nya boleh kita taruh sendiri di luar. Nah, kita letakkan C-nya ini di luar. Oke, kita coba kerjakan ya. Berarti 2 ini kita letakkan di luar. Kemudian sigma K dari 1 sampai 3 dengan rumusannya hanya K saja lagi. Oke, karena 2-nya sudah kita letakkan di luar. Kemudian kita kerjakan hanya yang sigma K dari 1 sampai 3 saja. 2-nya nungguin aja di sini dulu. Oke, berarti kita fokuskan pengerjaannya pada sigma K dari 1 sampai 3 dengan rumusan K ini. Nah, untuk suku pertama, karena rumusannya ini hanya berupa K, berarti kalian tinggal ganti saja K pada rumusan ini dengan angka 1 gitu. Nah, untuk suku keduanya tinggal gantikan K pada rumusannya ini dengan angka 2. Kemudian untuk suku ketiga, kan dia hanya sampai suku 3 ya. N-nya hanya sampai suku 3 batas atasnya. Oke, berarti untuk suku ketiga atau suku terakhirnya tinggal kita gantikan K pada rumusan ini dengan angka 3. Nah, selesai. Berarti kalian tambahkan yang di dalam kurung ini 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 berapa? 3. Tambah 3 berarti 6. Oke, jadinya 2 yang ini tadi kita kalikan dengan 6. 2 kali 6 adalah 12. Nah, gitu caranya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini gunanya adalah apabila kita ingin merubah batas bawah maupun batas atas dari sebuah notasi sigma gitu ya. Nah, misalnya kita mau merubah batas bawahnya menjadi lebih besar. Yang awalnya batas bawahnya adalah 1, kita mau ubah batas bawahnya jadi misalnya 3 gitu ya. Nah, berarti kan batas bawahnya kita tambah. Nah, jika kita ingin menambah batas bawah, maka rumusnya adalah yang di atas ini, yaitu sigma K sama dengan M ditambah P. P ini adalah angka untuk menambah batas bawahnya tadi. Kemudian jika kita menambah batas bawahnya dengan P, maka batas atasnya juga harus kita tambah dengan P. Dan kemudian untuk rumusannya, nah jika batas atas dan bawahnya kita tambah P, uniknya pada rumusannya harus kita kurangi P gitu. Jadi kebalikan, jika batas bawahnya atau batas atasnya kita tambah dengan P, rumusannya kita kurangi dengan P. Nah, untuk rumus yang di bawah ini, itu kegunaannya adalah apabila kita ingin mengurangi batas atas atau batas bawahnya. Misalnya kita punya batas bawah 5. Kita mau jadikan batas bawah itu jadi 3 aja lah gitu kan. Berarti kan kita harus mengurangi 5 itu biar jadi 3, kita kurangi dengan 2 gitu. Nah, berarti jika batas bawahnya kita kurang 2, batas atasnya juga harus kita kurangi dengan 2. Nah, di sini angka untuk menguranginya itu dilambangkan dengan P.
Berarti jika batas atas maupun batas bawahnya kita kurangi dengan suatu angka, di sini suatu angka itu dilambangkan dengan P, maka pada rumusannya variabelnya harus kita tambahkan dengan P gitu. Oke, untuk lebih pahamnya kakak kasih dengan contoh lah ya. Oke, misalnya di sini ada soal sigma K dari 2 sampai 5 dengan rumusan 2K tambah 1. Nah, di sini rencananya kita ingin memperbesar batas bawah ya. Kita mau memperbesar batas bawahnya jadi 5 misalnya. Otomatis, jika kita ingin memperbesar batas bawahnya jadi 5, 2 ini kita tambahkan 3 dong. Oke. Nah, jika kita ingin memperbesar batas bawah, berarti pada sifat yang keempat ini kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, pada rumusan yang pertama ini, batas bawahnya ditambah 3, maka batas atasnya juga harus ditambah 3. Sedangkan pada rumusannya variabel K harus kita kurangi 3. Kan gitu ya. Oke, kita langsung saja buat jawabannya di bawah. Berarti kita buat seperti ini. Sigma K sama dengan 2. Kan tadi kita mau rubah 2 supaya batas bawahnya jadi 5. Berarti 2 ditambah dengan 3. 2 tambah 3. Kemudian untuk batas atasnya 5, maka 5 juga harus ditambah dengan 3. Dan untuk rumusannya 2K tambah 1 ini, K-nya harus kita kurangi dengan 3. Oke, berarti K kita kurangi dengan 3. Kita bikinkan di bawah. 2. Nah, untuk K-nya kita kurang dengan 3. Berarti K kurang 3. Kita hanya fokus ke K aja ya. K yang kita kurangi dengan 3. Yang lainnya tidak. Berarti K sudah kita kurangi dengan 3. Kemudian pada rumusannya ada tambah 1. Berarti kita bikin tambah 1. Oke, kemudian K-nya 2 tambah 3. Berarti K-nya 5. Batas atasnya 5 tambah 3. Berarti 8. Nah, untuk rumusannya ini kan 2 dikali K kurang 3 tambah 1. Berarti kita sederhanakan dulu bentuknya ya. 2 ini kita kali ke dalam satu persatu. 2 kali K adalah 2K. Kemudian 2 kali min 3 adalah min 6. Terus ditambah 1. Oke. Jadinya 2K min 6 tambah 1 berarti min 5. Nah, selesai. Berarti batas bawahnya telah berubah menjadi 5 dengan rumusan yang baru yaitu 2K kurang 5. Yang awalnya tadi batas bawahnya adalah 2, kemudian batas bawahnya sudah berubah menjadi 5, dan batas atasnya yang awalnya tadi 5 berubah menjadi 8. Kemudian rumusannya yang awalnya 2K tambah 1 sekarang sudah berubah menjadi 2K kurang 5. Nah, ini kan contoh untuk merubah batas bawah atau batas atasnya menjadi lebih besar ya. Bagaimana jika seandainya kita ingin merubah batas atas atau batas bawahnya menjadi lebih kecil? Oke, kita bahas. Masih soal yang sama ya, masih soal yang ini kita pakai. Sekarang kita mau merubah batas bawah yang 2 ini menjadi lebih kecil. Misalnya kita mau merubah batas bawahnya menjadi 1. Nah, otomatis berarti 2 ini supaya batas bawahnya menjadi 1, kan kita harus kurangi 1 ya. Nah, jika batas bawahnya kita kurangi dengan 1, otomatis batas atasnya juga harus kita kurangi 1. Berarti 5 kita kurangi dengan 1. Nah, bagaimana dengan rumusan 2K tambah 1? Karena kita kan tadi ingin mengurangi batas atas dan batas bawah, berarti pada rumusannya K-nya harus ditambah sesuai dengan yang disebutkan pada sifat keempat tadi. Nah, jika kita ingin mengurangi batas atas atau mengurangi batas bawah, maka variabel pada rumusnya harus ditambah. Gitu. Oke, berarti K pada rumusnya harus kita tambah 2. K-nya berarti kita tambah. K ditambah. Nah, K-nya ditambah dengan berapa? Karena kan tadi kita menguranginya dengan 1, berarti K-nya harus kita tambah dengan 1.
Kemudian pada rumusannya kan ada tambah 1 nih. Kita bikin lagi tambah 1-nya. Oke, kita selesaikan. K sama dengan 2 kurang 1 berarti menjadi 1. Terus 5 kurang 1 berarti menjadi 4. Nah, untuk rumusannya ini kita sederhanakan. 2 kali K berarti menjadi 2K. Terus 2 kali positif 1 berarti menjadi positif 2. Kemudian kan ini ada tambah 1-nya, berarti tambah 1. Selanjutnya berarti 2K ditambah 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, inilah notasi sigma kita yang batas atas dan batas bawahnya menjadi lebih kecil. Yang tadi kan awalnya batas bawahnya 2, batas atasnya 5, kemudian rumusannya 2K tambah 1. Setelah kita perkecil, maka dia akan berubah bentuk menjadi K sama dengan 1, batas bawahnya 1, sampai batas atasnya 4, dengan rumusan 2K tambah 3, gitu. Biasanya itu kalau dalam soal, dia dikasih tahu, rubahlah batas bawah menjadi lebih kecil. Nah, berarti kita kurangi. Atau terkadang di redaksi soalnya itu menyuruh kita merubah batas atas. Nah, kadang pada redaksi soalnya itu dituliskan, rubahlah batas atasnya menjadi 7 misalnya. Supaya batas atasnya jadi 7, kita tambahin berapa? Kita tambahin 2. Berarti batas atasnya kita tambahin 2, batas bawahnya juga kita tambahin 2 gitu. Sedangkan untuk rumusannya, variabelnya harus kita kurangi dengan 2 tersebut. Ingat ya, untuk batas atas dan bawahnya jika ditambah, maka variabel pada rumusannya harus kita kurang. Jika batas atas dan bawahnya kita kurangi, maka variabel pada rumusannya harus ditambah. Jadi kebalikannya gitu. Oke, inilah untuk sifat keempat. Karena udah nggak muat lagi ya di slide ini, kita pindah sifat kelimanya di slide berikut. Nah, untuk sifat kelima ini, dia lebih menganut ke sifat distributif ya. Distributifnya gimana? Yaitu jika seandainya sigma K dari M sampai ke N dengan rumusan AK tambah atau kurang, misalnya kan kadang di soal itu ada tambah, ada kurang ya, BK gitu. Berarti sigmanya ini kita sebarkan satu persatu ke dalam. Nah gitu. Misalnya ada soal sigma K sama dengan 1 sampai 3 dengan rumusan 2K tambah K kuadrat. Berarti sigma ini kita distribusikan dulu ke 2K. Berarti menjadi sigma K dari 1 sampai 3 dengan rumusan 2K. Kemudian kita distribusikan berikutnya sigma itu ke K kuadrat. Berarti kita bikin lagi sigma K 1 sampai 3 dengan rumusan K kuadrat gitu. Jadi sama juga artinya 2K dengan K kuadrat ini kita pisah gitu. Jadi sigmanya satu-satu. Paham ya? Nanti yang bawah ini kan tinggal kalian jabarkan aja lagi. Nanti di bawah ini untuk yang sigma K 1 sampai 3 dengan rumusan 2K, kalian bisa menggunakan sifat yang ketiga ya, yaitu konstanta yang 2 ini nanti kalian keluarkan gitu ya. Kemudian untuk sigma yang berikutnya bisa kalian cari dengan cara biasa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang sifat-sifat notasi sigma. Sebenarnya sifat notasi sigma itu kalau di buku kakak lihat itu ada variabel berindeks, ada variabel tak berindeks ya. Banyak juga sifat-sifat lainnya. Tapi di sini itu sifatnya kakak rangkum jadi satu biar lebih mudah memahaminya. Makanya di sini sifatnya hanya 5 pembahasan saja gitu. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.